Ini Mbak Mayang ya. Ya, Selamat sore. Bapak. Selamat sore peserta semuanya. Mohon maaf ini tadi agak terlambat. Eh, Agak lupa sebenarnya. Ini materi PBB ya, kalau nggak salah lagi. Betul ya? Ya, Itu, kalau Pak. oke, ya baik. Ini perkenalkan tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Mayang. Nama saya Edi Susanto. Izin share screen juga. Apa namanya? eh Kita membahas PBB ya. PBB itu apa nanti? Ya ini saya kenalkan dulu. Eh, nah, sebelum kita membahas apa itu PBB, bagaimana perhitungannya dan sebagainya, saya mengingatkan tiga hal. Jadi untuk materi kali ini yang kita bahas adalah eh, sistem ya. Jadi biar agak besar ya. Jadi sistem pemungutan pajak kemarin sudah dibahas ada tiga ya. Ada tiga ini. Yang pertama official assessment system, ya. Yang kedua self assessment system. Tak, saya matikan dulu aja. Yang ke, yang ketiga withholding assessment system. Nah, jadi kalau official assessment system ini contohnya, ya contohnya ini yang kita bahas hari ini yaitu PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Ini adalah termasuk sistem self assessment system. Nah, ini secara gampangnya bagaimana? Mungkin kemarin teman-teman sudah diberikan penjelasan sama pemateri yang lain. Ini saya hanya menegaskan saja supaya apa teman-teman tidak bingung dalam memahami eh, apa namanya kewajiban perpajakan dan apa yang harus dilakukan. Yang penting itu. Ya, jadi official assessment system berarti yang office itu kan kantor ya. Jadi kantor. Jadi eh, kalau secara gampang ya sistem eh, pemungutan pajak di mana ini ya WP apa perhitungan pajak dilakukan oleh official berarti oleh Fiskes ya atau pajak. Nah ini jadi kewajiban dari apa namanya dari wajib pajak ini adalah hanya menyetorkan saja. Ya, jadi kewajibannya dari WP ini atau wajib pajak ini hanya melakukan pembayaran saja. Nah, ini WP atau wajib pajak hanya menyetorkan saja. Contohnya apa? Ya, hari ini yang kita apa namanya bahas yaitu pajak kendaraan bermotor. Misal. Dua, pajak bumi dan bangunan. Berarti ini kalau bisa kita lihat atau kita simpulkan sistemnya adalah pasif ya. Pasif. Jadi hanya bayar saja. WP bersifat pasif. Nah, jadi kalau WP bersifat pasif ini eh, kemungkinan ya tidak tidak akan terjadi yang namanya sengketa atau permasalahan lah yang seperti sekarang ini apa banyak yang mungkin dipanggil pajak dan sebagainya. Karena yang menghitung pihak dari Fiskus. Nah, yang kedua adalah self assessment system ini kebalikannya.
Jadi perhitungan pajak, perhitungan penyetoran ya, dilakukan oleh WP, wajib pajak. Ya, tidak hanya menghitung menyetor, tapi juga pelaporan. Nah, jadi ada lapornya. Dihitung sendiri. Coba teman-teman pajak kendaraan bermotor pernah nggak teman-teman menghitung eh, pajak kendaraan bermotornya? Nggak pernah Pak ya memang karena sistemnya adalah official assessment system. Beda dengan self assessment system. Yang nanti malam ya baru ingat saya nanti malam juga ada materi terkait dengan PPN. Nah itu termasuk self assessment system seperti itu. Ini sebagai contoh ya pajak penghasilan ini saya spesifikkan ya final atau UMKM, kemudian PPN, nah, PPh UMKM, PPh 25, pasal 25, dan PPN. Nih, gambarnya seperti itu. Nah, yang of withholding assessment system atau withholding tax, ya, pajak pihak ketiga. Jadi pajaknya orang lain, yang menghitung adalah kita. Perhitungan penyetoran dilakukan oleh WP lain, WP lain. Ya. Laporan dilakukan oleh WP lain. Jadi contohnya apa? Contohnya, nah, kalau teman-teman bekerja, ya bekerja, dapat penghasilan, dapat penghasilan, penghasilan itu kena pajak, maka ada namanya pajak penghasilan pasal atau PP pasal 21. Kemudian itu kalau sebagai pegawai. Kemudian kalau teman-teman punya pekerjaan kepada pihak lain atau PTA bertransaksi dengan PTB istilah seperti itu. Itu ada namanya PPh apa? PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 ya. PPh 22 misal seperti itu atau PPh 5 pasal 15 juga termasuk withholding assessment system. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Ini saya contohkan gini aja. Saya tuliskan gini aja. Di nah, kenapa saya seperti ini? Biar lebih mudah teman-teman memahaminya. Kalau PPh pasal 21 ya, apa namanya? Jelas apa namanya? Pajak yang dikenakan atas PPh pasal 21. Ini atas penghasilan pegawai. Nah, ini PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23. Nah, ini penghasilan pihak lain berkaitan dengan jasa. Jadi kalau ada jasa, jelas masuknya kalau PPh pasal 23, ya PPh pasal 4 ayat 2. Ingat-ingat, misalkan saya memberikan jasa apa, hampir semua jasa kena. Misalkan saya jasa sewa lah ya, paling gampang ya. Sewa. Oh, sewa apa ini? Sewa ruko, berarti tanah dan bangunan. Berarti masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Kalau saya memberikan sewa, jasa sewa apa? Kendaraan, saya pakai punya rental mobil. Nah, berarti itu juga jasa. Itu masuk PPh pasal 23. Jadi nggak mungkin ke PPh pasal 22. Gambar seperti itu. Berarti saya punya penghasilan, maka pihak lain itu memotong saya. Jadi yang punya pada waktu bayar dia eh, ada pemotongan ya, pemotongan pada saya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan PPh. Maka eh, nanti kita sebutkan PPh pasal 22 ini berkaitan dengan transaksi penjualan atau pembelian tertentu. Nah, ini PP pasal 2. Nah,
Ada istilah, ya, ada istilah dalam pajak ini, ada istilah, beberapa istilah ya. Pemotong, ya, atau pemotong, berarti ada yang pertama ini ya, ada pihak pemotong dan berarti ada pihak yang dipotong. Yang kedua, ini teman-teman harus paham. Kalau nggak paham nanti bingung. Ada pihak pemungut dan ada pihak yang dipungut. Jadi teman-teman nanti bisa lebih paham. Oh, dipungut seperti ini, dipotong seperti ini. Nah, pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Apa bedanya dipotong sama dipungut? Ada yang bisa jawab? Salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Kalau ini dasar, dasar sekali untuk kita bicara perpajakan. Mbak Salsa, mungkin Mbak Salsa, Sabila, menghilang. Mbak Anissa, tahu? Mbak Anissa Fatimah Zahro. Izin Dipotong? menjawab pakai Ya, level yang lain, Bapak. ya, Kalau monggo. kalau dipotong itu mengurangi nilai yang diterima. Ya, Sedangkan kalau dipungut itu menambah jumlah yang harus dibayarkan. ya, betul. Gitu ya, kemarin mungkin saya sampaikan ya. Kalau pemotong, dipotong berarti kita terimanya berkurang. Kalau dipungut berarti kita bayarnya lebih. Nah, itu kalau PPh hampir semua rata-rata ya. Ada yang dipungut ya ada. Tapi rata-rata dipotong. Misalkan saya dapat gaji misalkan 10 juta. Dihitung PPh pasal 21 dengan TR sekian, saya terimanya nggak 10 juta tapi kurang dari 10 juta. Itu namanya dipotong ya, dipotong. Sedangkan dipungut berarti saya bayarnya lebih. Contohnya apa? PPN. Nah, PPN. Jadi saya atau pajak restoran lah kalau bahasa daerah ya. Misalkan teman-teman me, apa ya, belanja di apa namanya di supermarket, nah itu kena PPN. Kalau teman-teman mungkin belanja makanan di mana itu di restoran, nah itu ada pajak restoran ya 10% tadi. Berarti kita bayarnya lebih seperti itu. Sekarang banyak diterapkan kalau nggak salah ya. PB1 misalkan teman-teman kalau ini PB apa sih ya? PB1 itu termasuk pajak restoran 10%. Itu ya. Oke. Nah, berarti karena sudah paham sistem pemungutan, berarti ini ada pajak bumi dan bangunan. Jadi sebenarnya kita tidak praktek menghitung nanti di apa namanya ya di prakteknya kita tidak menghitung tidak, tetapi kita hanya apa ya sifatnya pasif seperti yang saya sampaikan tadi ya sifatnya pasif. Jadi yang hitung sana ya. Kemudian yang apa namanya yang pihak wajib pajak hanya menyetor saja. Sudah seperti itu. Sama pajak kendaraan bermotor itu sama. Oke, ada beberapa istilah ya, istilah dalam PBB. Yang pertama, apa itu istilahnya? Ada istilahnya bumi ya, bumi itu apa ya? Eh, tanah lah ya, namanya seperti itu. Bangunan, jelas. Berarti bangunan itu apa ya namanya? Konstruksi yang berdiri di atas tanah. Gambarnya gitu aja lah. Ya, kalau mungkin pengertian panjang ya, mungkin pengertian panjang. Gambarnya gitu. Ada namanya kalau PBB ya, ada namanya NJOP. Nah, ini apa? Nilai jual objek pajak. Ini NJOP. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah eh, siapa? Pihak Fiskus. Nah, pihak Fiskus, pihak pajak. Oh, bumi ini misalkan tanah di Kudus ya. Ini umku ya Kudus ya. Mas Universitas Muhammadiyah Kudus ya. Kebetulan saya orang Kudus asli ya. Tapi nggak tahu saya kampusnya di mana nggak tahu. Dulu UMK ada ya, sekarang ada umku. Nah, di Kudus dengan di Semarang beda ya, mungkin beda. Ya, berapa nilai jualnya per meternya? Seperti itu.
Nah, NJOP ada kalau Pak misalkan ada rumah, rumah kan berarti ada bangunan, ada tanahnya kan gitu kan, berarti ada tanah dan bangunan. Dihitung NJOP tanah berapa, NJOP bangunan berapa, NJOP bumi dan bangunan. Seperti itu gambarnya berarti dihitung. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ingat dengan eh, wajib pajak orang pribadi itu kan ada namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Artinya kalau eh, apa seseorang ya, orang pribadi itu punya penghasilan kurang dari PTKP ya, maka tidak dikenakan pajak. Itu berdasarkan dari apa? Dari statusnya. Ini juga sama, ada namanya NJO PTKP. Apa? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ini yang menentukan juga dari kalau nggak salah peraturan pemerintah masing-masing. Ada yang 10 juta, ada yang 15, tergantung. Nah, kalau misalkan, Pak ini nilai NJOP saya, misalkan saya punya tanah gitu ya, misalkan tanah, NJOP-nya cuman misalkan 9 juta. Nah, sedangkan NJOP TKP-nya 10 juta. Berarti gimana ya? Saya nggak bayar PBB. Seperti itu ya, pajak bumi dan bangunan. Seperti itu. Ini eh, NJOP, NJOP TKP. Kemudian kalau penghasilan neto, ini anggap aja penghasilan neto dikurangi PTKP ketemu PKP. Penghasilan kena pajak. Beda dengan PPN. Kalau PPN kan orangnya ya, subjeknya. Pengusaha kena pajak. Nah, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP ketemu PKP. Lah kalau ini namanya PNJ P N NJOPKP. Nah, NJOPKP. Betul. Nilai jual objek pajak kena pajak. Jadi selisihnya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat aja prakteknya gimana, Pak. Prakteknya lihat di ini ya, apa namanya, di PBB. Teman-teman punya mungkin pinjam dari orang tua atau siapa yang punya. Wah, ini lihat ya, NJOP-nya saya sekarang sekian. Oh, ini. Pak, apakah NJOP ini menjadi patokan kalau harga? Kalau kita jual enggak juga sih. Enggak. Kadang-kadang harga pasar atau harga itu namanya harga pasar ya. Harga pasar itu bisa lebih tinggi biasanya. Biasanya lebih tinggi dari NJOP. Biasanya seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilah ini. Bumi, bangunan, NJOP, NJOP TKP, NJKP. Nah, kemudian eh, istilah lain ya, SPPT. Nah, ini kalau SPT kan surat pemberitahuan. SPPT surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, SPPT itu apa? Yaitu jadi PBB itu udah ada. Maka kita sebagai BP pasif. Kita hitung tanah bangunan kita berapa, kemudian PBB-nya berapa, kita hanya bayar saja. Beda beda dengan PPH tadi ya, self assessment system ini sifatnya sifatnya aktif. Ini WP bersifat aktif. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini apa namanya? SPPT. Nah, kemudian apa lagi ya? SPOP ada ya SPOP. Nah, ini istilah SPOP. SPOP ini surat pemberitahuan objek pajak. Ya, pemberitahuan objek pajak SPOP. Jadi objek pajak yang di sini ikut itu ya seperti itu. Biasanya gabung sama sama PBB seperti itu. Oke, kemudian apa namanya? eh, apa kasus lah ya kasus ya tarif ya tarif. Kemudian tarif PBB. Nah, tarif PBB, ya, tarif PBB ini 0,1% ya dari N NJO NJOPKP. NJOPKP, NJOPKP ini untuk
bangunan untuk objek lah ya, untuk objek atau untuk NJOP yang atau sampai dengan 1 miliar. Nah, ini apa namanya 0,1%. Sedangkan kalau di atas 1 miliar lebih ini 0,2. Untuk NJOP lebih dari lebih atau di atas lah ya, di atas 1 miliar. Seperti itu. Ini. Nah, bagaimana kita menghitung PBB, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan, berarti kan dari sini kita hitung NJOP, NJOP TKP ini rata-rata 10 juta rata-rata. Eh, ada yang 15 itu jarang sekali, rata-rata 10. Jadi pengurangnya hanya 10 juta. Misalnya ya, misal eh, contoh, udah PBB kan hanya ini aja. Nanti kita bahas BPHTB kalau ada sekalian ya, ya tak apa sekali. Nanti kita bahas. Contoh soal. Jadi misalnya eh Bapak Sonip memiliki rumah ya di Jalan Sunan Kudus. Ya, Sunan Kudus. Rinciannya ada tanah, ada bangunan. Nah, bumi dan bangunan. Ya. Kemudian mungkin ada taman lah ya, taman dikenakan PBB. Nah, ini tanahnya misalkan tiga apa namanya tanah ini luas luasnya 800 meter persegi. Nih. Kemudian bangunannya lebih kecil mungkin luasnya 400 meter persegi. Taman ini tergolong taman mewah ya misalkan. Luasnya pagar mewah juga bisa dihitung ya. Kolam renang gitu. 200 misalkan meter persegi. Nah, ini penjelasan selanjutnya. Nah, NJOP per meter persegi ini. Misal ya, misalkan tiga 300 300 ribu 2 juta. Nah, 2 juta. Sedangkan NJOP per meter perseginya, misal ini ya, per meter perseginya misalnya 1 juta lah, 3 juta. Nah, taman ini NJOP per meter perseginya adalah misal eh, 1,5 juta misalkan. Ya, untuk ke sana. Nah, maka hitunglah NJOP-TKP di daerah tersebut. Ini misalkan 10 juta. Maka hitunglah PBB-nya. Nah, yang pertama adalah apa? Bagaimana kita apa ya? Misalkan NJO menghitung NJOP nomor nilai jual objek pajak. NJOP ini tanah ya tanah tadi kan 800 kalikan 2 juta. Nah, udah 1,6 kan? Pastinya tidak boleh pakai tarif yang ini, pakainya tarif yang 0,2. Bangunan, bangunan tadi 400 kalikan dengan 3 juta, misalkan. Nah, ini sudah tinggi bangunan. Kemudian
apa namanya taman. Nah, taman. Ini 200 kalikan 1.500.000. Nah, misalkan ini total NCOP-nya adalah total 3,1 miliar. Nih, maka langsung dikurangi dengan tadi setelah dengan NCOP dikurangi dengan NCOPTKP. NCOPTKP-nya 10 juta. Nah, NCKP nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, ya, ini seperti ini. Nah, nah, maka PBB-nya tadi berapa tarifnya? Tarifnya adalah 0,2% kalikan dengan berapa ini? 3,090. Nah, oke, ini berarti berapa ya? Berarti ya 6.180.000. Seperti ini saja. Nah, apa namanya? Ini cara menghitung. Berarti yang menghitung adalah bukan kita, tapi pihak Fiskasnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gampang ya. Gampang. Udah selesai. Karena PBB hanya ini aja. Nggak ada yang lain. Nah, coba nanti kita lihat contoh yang lain ya. Contoh lain, apa namanya? Mungkin kita yang di bawah 1 miliar misalkan ya. Nah, ini contoh dua. Ini Ibu Sumiati ya. Sumiati. Mungkin kalau ada namanya ibunya ya, maaf ya, atau nama orang tuanya. Ini di Jalan Gustu Jalan apa? Ahmad Yani ya. Ahmad Yani. Ya, misal atau di yang agak jalan jalan aja Gus Dawe ya. Dus Dawe ya kan agak agak tinggi ya. Ini mungkin NCOP-nya beda Pak. Ya, sama-sama ini cuman ini 200.000 misalnya. Yang ini 300.000 misalnya. Nah ini 150. Nah ini kan kemungkinan di bawah. Nah, ya di bawah ya. 300. Nah, oh ya 150, 160 ya. Itu PBB-nya. Jadi penghitung NCOP-nya tadi ya. Nah, yang pertama menghitung NCOP-nya. NCOP-nya itu tanah. Berarti kan 200 kali kan 800 berapa sih? 160 juta kan? Bangunan. Berarti kan 400 kali 300.000. Nah, kemudian taman. Saya pakai taman. Oh, masih Dewi guys, tamannya. Nah, ini aja. Nah, eh, ini NCOP-nya adalah 280. Nah, kemudian NJOP-TKP-nya tadi 10 juta. Ini fasilitas ya, fasilitas. NJOPKP ini kurang. Karena karena NJOP ini di bawah kurang dari 1 miliar, maka PBB-nya ini tadi eh, 0,1% dari 270.
Nah, berapa? 0,1 bagi 100 kali 270. Berarti 270.000. Ingat, ini saya tambahkan. Mungkin PBB disetorkan, disetorkan setahun sekali. Jadi tidak bulanan, beda dengan PPh pegawai ya. Ini saya kasih tambahkan. Seperti itu. Saya yakin nggak ada pertanyaan ya, karena kita tinggal bayar saja ya. Pertanyaan. Ya, itu sekilas pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian bagaimana kalau pajak bumi dan bangunan tadi, pajak bumi, tanah atau bumi dan bangunan tadi dialihkan. Berarti ada namanya Pak bea, apa? Bea perolehan BPH, BPH atas tanah dan bangunan. Nah, BPHTB. Nih, disingkat BPHTB. Nih, kalau ini kan tadi kan disingkat PBB. Biasanya materinya gabung seperti itu ya, gabung biasanya. Nah, beberapa istilah, beberapa beberapa istilah dalam BPHTB. Nah, bayangin teman-teman, nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berarti memperoleh ya, saya memperoleh tanah dan bangunan atau bangunan dan atau ya dan atau. Nah, saya memperoleh tanah. Berapa istilah dari BPHTB adalah apa namanya? Ada NPOP sama jadi kalau tadi NJOP nilai perolehan objek pajak ini NPOP. Kemudian sama NPOPTKP ya. NPOPTKP. Nah, ini istilahnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Sama kayak BTKP, NGO BTKP itu sama, sama. Gitu ya. Kemudian kalau tadi NGO PKP ini NPOPKP. Nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nih, sama kan? Nah, keterangan tambahan ya, keterangan tambahan. Nah, ini keterangan tambahan. Yang pertama, NPOP TKP ini biasanya di atau ditentukan itu ya. Tentukan 160 juta. Ya, apabila dari transaksi penjualan. Yang kedua, yang kedua, hmm, yang satu ini bingung. Ini aja. Yang kedua, 300 juta berbeda dari transaksi bah ya. Kemudian warisan ya, hibah warisan. Nah, ini 300 biasanya. Maka biasanya kalau ada NPOP, ada perolehan ini, biasanya dilihat dulu NJOP TKP-nya. NJOP-nya berapa? Kalau NJOP-nya lebih dari
misalkan ya seseorang menerima waris. Lihat dulu, ini saya bayar BPATB berapa? Lihat dulu BPATB tadi di mana? Oh, apakah di apa? Dilihat dulu. Oh, ini dapat warisan, dapat hibah 300 juta, ini NJOP-nya 250, oh, berarti nggak bayar. Gambarnya gitu, walaupun nanti dinaikkan ya. Biasanya kalau dari war- waris ya, waris ya, itu itu apa namanya dipilih lebih tinggi ya dari bentar apa gini ya misalnya eh, apabila perolehan di apabila objek diperoleh dari waris atau hibah, maka maka digunakan nilai wajar. Nah, nilai wajar ini kan repot ya. Kalau kita tidak menggunakan pihak ketiga, appraisal namanya. Tapi rata-rata jarang. Biasanya apa namanya pihak notaris, bukan notaris biasanya pihak PPAT ini tahu, jabat pembuat tanah tahu. Ini berapa sih nilainya? PJOP-nya dilihat. Oh, 200. Ya, kalau misalkan harga wajar 300 kan berarti 300 dikurangi 300 nol kan gitu kan. Berarti tidak kena BPATB itu. Nah, langsung aja contoh soal. Langsung aja. Nah, ini misalkan eh siapa ya ini? Andi ya, Andi membeli. Nah, membeli rumah. Jadi ada tanah dan bangunan dengan harga perolehan misalkan 400 juta. Harga perolehan berarti harga belinya. Kalau jual beli kan jelas ada harganya di situ kan. Nah, NJOP bangunan tersebut itu misalnya ini eh 300 berapa ya? 250 lah. NJOP tanah misalnya ini 200 misal. Total NJOP tadi NJOP bangunan 250. Kadang bisa seperti ini. Beli di bawah harga NJOP kadang-kadang. Namanya kan sekarang juga tidak bisa diprediksi kan. Barang apakah kalau rumah itu mesti cepat laku, ya belum tentu. Daripada gak laku-laku bertahun-tahun, ya sudahlah. NJOP saya udah 450, ya kan? Tapi saya jual harga 400. Maka eh hitunglah BPHTB yang dibayar siapa? Yo, siapa Nisa? Andi atau siapa penjual? Siapa Mbak Salsa? Mbak Salsa jawab apa? Andi atau penjualnya? Kan di Bapak. Penjualnya. Penjual. Mbak Anissa, notaris. Ya kenaan notaris sake lah ngomong. Andi apa penjual? Yang bayar BPTB ini penting kan? Cuman nggak yang hitung aja begitu. Piye, piye. Ya, piye malah bingung nanti. Yang bayar adalah Andi. Karena perolehan yang meroleh. Nah, dalam transaksi jual beli biasanya apa yang terkait? Jadi ada pajak penjual. Jadi eh, penjual dikenakan pajak penjual sebesar 5%. 2,5 ya, 2,5, sorry, 2,5%. Sedangkan eh, yang beli kena BPHTB. Nah, bentar, saya lupa tadi.
tarif ya, tarif. Nah, tarif BPHTB itu adalah 5% dari NPOPKB. Nih, tuh. Nah, tarifnya. Nah, berarti yang bayar siapa ya? Yang dibayar oleh Andi. Gitu ya. Penjual bayar itu tadi. Pajak penjual. Misalnya gitu. Nah, di tengah-tengah penjual dan pembeli biasanya kan ada pihak yang apa namanya tengah-tengah ya siapa ya notaris PPAT sebenarnya PPAT pajak apa pejabat pembuat akta tanah gitu ya. Nah, ada yang tahu ini tambahan waris sama hibah bedanya apa? Waris itu siapa? Hibah itu apa? Hibah nggak tahu? Hibah tuh itu Pak suka menggunjing temennya itu gibah namanya. Hibah apa hibah? Bahasa saya tahu nggak? Mbak? Ini nanti saya berikan, saya gini aja, gampang. Ini. Mbak Nisa mana Mbak Nisa? Apa Mbak Nisa bedanya waris sama hibah? Apa ya Pak? Kalau Wis, hibah itu semacam mungkin sumbangan, bukan sukarela. gak rela. Kalau nggak rela gimana? Ini penting. Hibah berarti yang memberikan masih hidup. Itu namanya hibah. Oke. Kalau waris berarti yang meninggal, sudah meninggal. Yang menerima waris namanya ahli waris. Yang memberi waris namanya pewaris. Makanya kadang-kadang kata-kata keliru. Saya perintis bukan pewaris. Salah. Pewaris itu yang memberikan. Harusnya saya perintis bukan ahli waris. Kalau harusnya kan menerima. Ahli waris itu yang menerima. Yang memberikan namanya pewaris kan salah kaprah kan. Nah itu loh. Oke. Ya waris diberikan pada saat orang yang memberikan masih hidup. Namanya hibah tadi memberikan masih hidup. Saya ngasih Mbak Nisa rumah misalnya berarti hibah. Nggak mungkin saya kasihkan waris. Jadi saya masih hidup kok. Kan gitu. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi hibah. Hibah. Ada lagi hibah wasiat. Hibah wasiat juga sama. Wasiat itu berarti kalau sudah meninggal. Nggak bisa ya wasiat. Oke, ini tambahan pengetahuan ya. Tambahan pengetahuan pas waktu saya belajar di kenotariatan. Jadi jangan sampai salah. Waris sama hibah. Jadi ada kalau biasanya jual beli tanah dan bangunan itu biasanya ke PPAT biasanya ke PPAT pejabat pembuat akta tanah sama notaris beda ada orangnya sama tapi beda profesi sebenarnya. Kalau notaris belum tentu PPAT, kalau PPAT belum tentu notaris, tapi bisa dua-duanya. Makanya kalau teman-teman lihat pelang PPAT dan notaris berarti dia punya dua profesi. Tapi kalau dia hanya PPAT aja, mungkin mungkin berarti hanya dia nggak bisa untuk membuat perjanjian, nggak bisa. Kalau perjanjian kemudian bikin akta CV, akta PT itu notaris, bukan PPAT. Itu ya. Nah, segala seperti itu. Oke? Ya, ngerti ya, hibah sama waris. Kalau waris berarti orangnya sudah meninggal. Tuh, kalau hibah berarti orangnya masih hidup gitu. Hibah sumbangan ya sama, Mbak. Orangnya ngasih sumbangan ya masih hidup pasti. Gak mungkin yang udah meninggal ngasih sumbangan kan ya, yang dikasih lari pasti. Oke, hitunglah BTP. Yang pertama menghitung ya N POP. Nilai peran objek pajak. Nah, kan gini, dipilih mana yang paling besar. Nah, dipilih yang paling besar. Harga beli ya, atau harga jualnya 400. Kemudian NJOP-nya, NJOP-nya kan total tadi 250 tambah 200, 150 kan? Nah, maka NPOP dipilih yang paling tinggi, yang paling tinggi. Oke. Nah,
Dan maka ya NPWP diberi yang paling tinggi. Jadi NPOP-nya adalah 450. Ini soal seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan rata-rata kalau jual itu harganya di atas NJOP Pak. Iya kalau laku. Kalau lama nggak laku-laku bertahun-tahun nggak laku-laku sudahlah jual sedapatnya kadang-kadang di bawah NJOP. Seperti itu ya. Kemudian tadi NPOP TKP. Kalau ini jual beli berarti 60 juta. Nah, karena maksimal 60 juta. Kemudian NPOPKP ini dikurangi. Maka BPHTB-nya adalah ya 5% kalikan dengan 390. Nah, berarti 12 juta. Pertanyaannya, apakah itu dibayar dibayarnya kapan, Pak? Ya sekali saja. Kalau PBB kan setahun sekali kan. Kan sudah dimiliki, PBB itu dimiliki, sudah dimiliki, dikuasai, dibayar. Kalau BBHTB kan sekali, saya beli barang itu, masa saya beli lagi kan tidak. Berarti ini dibayarkan BPHTB dibayarkan sekali saja pada saat itu. Yang membayar tadi ya, ini saya kasih membayar adalah Andi ini. Seperti itu. Kadang-kadang hal sepele, tapi teman-teman bingung. Tapi itu hal dasar kayak tadi ya, sudah dijawab Mbak Nisa tadi. Ini dipungut sama dipotong itu penting, Mbak, penting sekali. Jadi paham alurnya. Oh, seperti ini berarti saya dipungut. Oh, ini saya dipotong, kan gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh apa namanya BPHTB sama. Nah, ini misal dapat warisan, dapat warisan. Nah, ini misalkan contoh lain. Nah, siapa ya? Zainal, Zainal memperoleh warisan rumah eh, senilai senilai kan berarti bergerak. Misalkan 450 lah. Nah, ini harga harga wajar lah ya, harga wajar. Pak, ini kalau kita bicara harga wajar itu kan nggak ada ujungnya. Ya memang semuanya ya, apalagi harga pasar, wah nggak ada yang ya menurut saya yang independen ya appraisal tadi. Tapi kan kita sewa appraisal berapa? Kan gitu kan. Kalau rumahnya 450 sih masih enak ya. Sewa appraisal gitu masih mending. Nah kalau rumahnya cuma berapa itu kan waduh masih dibagi-bagi kan repot. Warisan berarti orangnya sudah meninggal. Yang orang tuanya. Misalkan, nah ini NJOP-nya misalkan sekian. Dua, berarti dihitung dulu. Eh apa namanya? NPOP, ini NJOP-nya tadi kan 400, 200 sama 200, kemudian nilai wajarnya wajarnya 450. Dipilih ya pilih yang paling tinggi. Jadi NPOP-nya perolehan wajib pajak adalah 450. NPOPTKP 300. Kenapa? Waris. Ya, waris hibah 300. Ya, kalau saya tangkap sih negara begini. Bagian negara itu kan orang yang menjual kan senang dapat uang. Orang yang membeli rumah senang juga asetnya bertambah dia banyak uang. Maka NJOP TKP-nya cuma 60 juta. Dan itu sedangkan ini kan waris ya kan, masih dibagi-bagi dan sebagainya. NPOPTKP-nya 300 menurut saya. Ini pendapat pribadi. NPOPKP-nya berarti kan ini. Maka BPHTB yang dibayar oleh
Zainal adalah, nah ini kan 5% kalikan dengan berapa ini? 150. Nah, ini nah, ya 5. Nah, 7,5. Nih, sudah. Kalau itu berarti tinggal besok bayar PBB saja. Sudah prosesnya seperti itu ya. PBB kemudian PPATB. Malah kita diwaris sudah apa dapat hibah, dapat itu sudah. Kemudian mungkin biaya materai, kalau biaya materai gampang ya. Biaya materai teman-teman tahu dokumen-dokumen apa saja yang digunakan. Biasanya yang lebih dari 5 juta ya. 5 juta itu menggunakan materai. Materai sekarang 10.000. Kalau dulu kan masih, teman-teman masih ya, masih dulu 2021 ke bawah itu. Kayaknya 2021 terakhir itu masih ada 3.000 sama 6.000. Kalau di atas 1.006.000, kalau di bawah 1.003.000 rupiah kalau nggak salah. Sekarang satu tarif tunggal 10.000. Tapi di atas 5 juta. Jadi kalau di bawah itu nggak perlu biaya materai. Misal teman-teman mau legalisir, legalisir bukan legalisir ijazah ya. Misal teman-teman mau melegal apa ya, stempel, misalnya stempel di kantor pos. Jadi kalau di Kudus itu saya kurang paham di mana ya stempelnya ya, kantor pos besar. Kalau di Semarang kan memang kantor pos besar ya. Jadi kalau biaya materai itu misalkan saya punya kopian ya, misalkan inilah ya data ini kopi mau saya gunakan untuk alat bukti misalkan ya, saya bawa ke mana ke kantor pos ya di stempel. Kita cukup bayar materai tadi 10.000 satu dokumen, enggak bukan satu lembar. Misalkan ini satu dokumen. Dokumen apa ini? Misalkan data ini di stempel sama apa namanya sama pihak dari kantor pos. Sudah dia bayar satu satu dokumen. Kalau misalnya teman-teman bawa 5 dokumen berarti ada 5 materai berarti bayar 50.000 seperti itu. Itu yang singkat, padat dan mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Ada yang ditanyakan sama teman-teman mungkin? Eish, ini PBB nggak ada ya. Nah, baik teman-teman pegang ini aja. Nih, jadi ini tahu di mana kalau misalkan kita bicara PBB oh berarti sifatnya pasti. Yang itu sana. Ya, ada nggak konflik Pak? Jarang sekali. Jarang sekali terjadi konflik. Kalau PBH kan memang diberikan keleluasaan ya. Menyetor, menghitung, menyetor, melaporkan dilakukan oleh sedangkan apa namanya PBB ini tidak sifatnya pajak. Sedangkan ini Pak, ini biasanya dibantu notaris bisa. Ini nanti saya bayarkan. Nanti bayar billing pakainya Cortex juga. Kalau ini BPATB pakainya Cortex. Di membuat billing berapa nilainya. Seperti itu ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, oke berarti sudah jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi malam ya, mungkin setengah 8 ya, materi PPN. Itu saya ucapkan terima kasih. Sama maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama Mbak Mayang nih. Baik, terima kasih Pak Edi atas penjelasan materi pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat kita pahami semua. Saya Mayang, selaku moderator pelatihan pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.